Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme setelah tahun 1908. Indikator yang harus kalian kuasai adalah: 1. Mengidentifikasi strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Yang kedua, menjelaskan perlawanan rakyat Demak melawan Portugis. Yang ketiga, menjelaskan perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Dan yang keempat adalah menjelaskan perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Yang kelima, menggali upaya rakyat Nusantara dalam melawan VOC dan Hindia Belanda. Kemudian yang keenam, menggali upaya perlawanan Keraton Yogyakarta terhadap Inggris. Kemudian menggali upaya rakyat Palembang dalam melawan Inggris. Sebelum kita membahas karakteristik perjuangan bangsa Indonesia setelah tahun 1908, kita harus tahu dulu bagaimana karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang pertama, bahwa sebelum tahun 1908 itu perlawanan dipimpin oleh raja atau bangsawan atau tokoh agama yang ada di daerah tersebut. Kemudian yang kedua itu masih bersifat kedaerahan, artinya perjuangan itu dibatasi oleh wilayah mereka masing-masing. Misalnya wilayah Mataram itu sendiri dia. Kalau misalnya tangganya Swete misalnya diserang oleh daerah lain, yang dipertahankan itu kerajaan Mataram dulu. Nanti kalau misalnya kerajaan Swete itu mau minta bantuan, barulah kerajaan yang berada di Mataram ini membantu. Itu namanya kedaerahan. Jadi masih benar-benar memperhatikan daerahnya sendiri. Yang ketiga, bersifat fisik atau perjuangan ini dilakukan dengan perjuangan mengangkat senjata. Kemudian yang keempat, fokus kepada karakteristik dan karismatik pemimpin. Jadi bergantung kepada pemimpin, betul. Jadi kalau pemimpinnya sudah tertangkap, pemimpinnya gugur, biasanya perjuangannya selesai gitu ya. Yang kelima, bersifat reaktif dan spontan. Tetapi kita bandingkan perjuangannya setelah tahun 1908. Ada perbedaan yang sangat mencolok di sana. Kalau sebelum tahun 1908 dipimpin oleh raja atau bangsawan, setelah tahun 1908 dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Kaum terpelajar seperti kalian ini ya, yang sudah punya ilmu pengetahuan, yang sudah mengenal dan mengenyam pendidikan. Yang kedua, bersifat nasional. Bersifat nasional dan telah bekerja sama antar daerah. Jadi tidak melulu pada daerahnya sendiri, tidak sibuk dengan daerahnya sendiri, tetapi udah peduli dengan daerah orang lain, daerah tetangga gitu ya. Yang ketiga, perjuangannya tidak lagi bersifat fisik, tetapi lebih mengedepankan diplomasi dengan menggunakan cara-cara yang lebih modern, seperti menggunakan media massa ya. Berjuang menggunakan media massa, menggunakan pena, kemudian dengan perundingan-perundingan, kemudian dengan lobby-lobby, dan melakukan mogok yang paling banternya ya, yang paling kerasnya yang menggunakan mogok kalau tahun 1908. Ini ciri khasnya ya. Yang keempat, memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Jadi tidak lagi terfokus pada pemimpin, tetapi sekarang membentuk sebuah organisasi, membentuk sebuah komunitas gitu ya. Kalau sekarang banyak itu komunitas-komunitas itu, seperti kalian suka membuat komunitas-komunitas ya, komunitas motor Mio gitu ya, komunitas motor
Yamaha gitu ya, Yamaha dibagi-bagi lagi dan komunitas-komunitas sekarang. Kemudian yang kelima, sudah memiliki visi yang jelas, yaitu tujuannya adalah merdeka, bahwa ujung dari perjuangan itu ya harus mencapai Indonesia merdeka. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kaum terpelajar sebagai motor penggerak perjuangan. Kalian lihat, ini kaum terpelajar, mereka yang walaupun pada zaman Belanda mereka sudah mengenyam pendidikan, mereka sekolah-sekolah di sekolah-sekolah Belanda. Tentu beliau-beliau ini adalah kelompok priayi, kelompok konglomerat, orang-orang kelas menengah ke atas. Yang kedua, bersifat nasional. Bersifat nasional ini karena merasa memiliki satu identitas, karena satu nasib ya, diperkuat dengan adanya kata Indonesia. Nah, kata Indonesia ini untuk merujuk semua wilayah jajahan di Hindia Belanda. Yang kedua, karena kesadaran berbangsa ini tidak terlepas dari kaum terpelajar. Jadi peranan kaum terpelajar, peranan cendekiawan itu sangat penting sekali dalam menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya hubungan antar cendekiawan ya dari berbagai daerah itu adalah pendidikan. Misalnya kalau kalian suatu saat kuliah di luar daerah gitu ya, di sana pasti kalian akan bertemu dengan bukan hanya dari daerah itu sendiri, tapi dari seluruh Indonesia kalian bisa ketemu orang-orang di sana. Selanjutnya, perjuangan menggunakan jalur organisasi. Kalau tadi di depan Bu Guru katakan dengan menggunakan pena ya. Ini ada, mereka biasanya menulis dimuat dalam surat kabar, pamflet, kemudian spanduk dan sebagainya. Visi misi mereka, visi misi perjuangan mereka mulai dimuat di koran-koran. Ini koran surat kabar bahasa Melayu, masih menggunakan ejaan lama ya. Kemudian ada koran Medan Priayi namanya, kemudian ada koran Cahaya dan sebagainya. Yang keempat, memiliki visi yang jelas. Artinya tujuan dari pergerakan mereka adalah membebaskan daerah masing-masing dari kekuasaan Belanda untuk mencapai Indonesia merdeka. Yang ketiga, faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Apa saja sih yang membuat lahirnya pergerakan nasional? Yang pertama, dari faktor internal, faktor dari dalam, yaitu kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang sangat parah akibat adanya penjajahan, mulai dari Portugis, Spanyol, Inggris sampai Belanda, kemudian Jepang ya. Jadi kondisi sosial, ekonomi, politik yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah munculnya kaum terpelajar. Ini mendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. Yang ketiga, tumbuhnya kenangan akan kejayaan pada masa lampau. Kenangan kejayaan pada masa lampau ini yang dimaksudkan adalah bahwa kita itu sudah pernah menjadi negara yang besar ya, dalam bentuk kerajaan nasional pada saat itu. Kerajaan Majapahit, kemudian kerajaan Sriwijaya, kemudian kerajaan-kerajaan yang lain yang mempunyai wilayah hingga ke luar pulaunya, luar wilayahnya gitu. Yang kedua adalah faktor dari luar atau faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara Asia Afrika yang lain. Misalnya di Tiongkok, kemudian di India,
kemudian Filipina, Turki, dan Mesir. Nah, negara-negara tetangga kita yang terlebih dulu melakukan pergerakan nasional ini membangkitkan semangat bagi rakyat Indonesia untuk meraih hal yang sama, yaitu kemerdekaan bangsanya. Kemudian kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1904 sampai 1905. Hal ini menyadarkan bangsa Indonesia bahwa bangsa Barat bukanlah bangsa yang superior, yang nggak bisa dikalahkan ya. Ternyata bangsa Jepang mampu mengalahkan Rusia. Itu yang membuat bangkit nasionalisme kita. Yang ketiga adalah masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika. Nah, untuk pembahasan paham-paham baru ini itu ada pembahasan tersendiri. Kita akan bahas di pertemuan yang lain. Yang keempat, perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama, periode awal perkembangan. Awal perkembangan ini ada yang namanya Organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini berdiri pada tahun 1908 dan itu yang digunakan untuk patokan tadi itu ya. Perjuangan sebelum tahun 1908 dan sesudah tahun 1908, bahwa berdirinya Budi Utomo inilah yang dijadikan sebagai titik awal gitu. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei tahunnya 1908, bersifat non politik dan kooperatif terhadap Belanda. Artinya ini tidak bergerak dalam bidang politik dan mau bekerja sama dengan Belanda. Organisasi ini termasuk organisasi yang bersifat moderat, yang lunak terhadap kebijakan-kebijakan Belanda. Dan Budi Utomo ini adalah organisasi modern yang pertama karena berdirinya sudah mempunyai anggaran dasar dalam organisasinya. Budi Utomo dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo sendiri mempunyai tujuan memajukan pengajaran dan kebudayaan. Jadi ini sekali lagi, makanya tadi dikatakan di depan, Budi Utomo itu bukanlah sebuah organisasi politik. Karena di sini jelas tujuannya adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan yang meliputi pengajaran, pertanian, peternakan, dan perdagangan, serta teknik industri, serta kebudayaan. Jadi ini jelas ya, tujuan Budi Utomo itu bersifat sosial kemanusiaan. Budi Utomo sendiri mengadakan kongres yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908. Dalam kongres tersebut berhasil merumuskan satu, ruang gerak terbatas pada daerah Jawa dan Madura. Jadi Budi Utomo ini hanya di daerah Jawa dan Madura. Yang kedua, memilih Raden Tumenggung Tirtokusumo sebagai ketua. Dan yang ketiga, menjadikan Yogyakarta sebagai pusat organisasi. Budi Utomo pada awalnya sangat banyak sekali pengikutnya, terutama dari daerah Jawa dan Madura. Akan tetapi karena membatasi wilayah tersebut, maka akhirnya Budi Utomo ini mengalami kemunduran. Pada tahun 1912, Budi Utomo ikut mendukung dan duduk dalam Volksraad. Nah, kemudian berdirinya Sarekat Islam inilah yang menyebabkan kemunduran Budi Utomo. Karena Sarekat Islam ini anggotanya semua orang Islam itu boleh masuk dalam organisasi tersebut. Nah, ini adalah gambar Volksraad pada masa Belanda ya. Dan Budi Utomo itu termasuk dalam anggota dari Volksraad ini. Organisasi berikutnya adalah Sarekat Islam. Lambangnya
ada bintang dan bulan, kemudian bertuliskan SI. Sebelum bernama Sarekat Islam, bernamanya adalah Sarekat Dagang Islam atau sering disingkat dengan SDI. SDI ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. SDI merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda, yang pada saat itu Belanda memberikan keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai perekonomian rakyat. Nah, pada kongres pertama, yaitu pada tahun 1906 di Solo, namanya diubah menjadi Sarekat Islam, karena pada saat menjadi SDI berarti kalau tidak pedagang dia tidak bisa masuk. Jadi terbatas hanya para pedagang yang beragama Islam. Nah, terutama pada saat itu yang masuk adalah pedagang-pedagang batik yang berada di Solo, ya. Jika ditinjau dari anggaran dasarnya dapat disimpulkan dari tujuan SI, tujuan dari Sarekat Islam. Yang pertama adalah mengembangkan jiwa dagang. Ini tujuannya. Yang kedua, membangun anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. Yang ketiga, memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat. Yang keempat, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam. Dan yang kelima, hidup menurut perintah agama. Nah, seiring dengan perubahan waktu, akhirnya SI Pusat diberi pengakuan sebagai badan hukum pada bulan Maret tahun 1916. Setelah pemerintahan memperbolehkan berdirinya partai politik, SI berubah menjadi partai politik dan mengirimkan wakilnya ke Foxtrot tahun 1917. Jadi ini ada bedanya ya. Kalau Budi Utomo tadi jelas-jelas bukanlah partai politik, bukan organisasi politik. Tetapi kalau SI ini jelas mempunyai ciri yaitu partai politik. Kalau ini adalah potret dari rapat Sarekat Islam. Kongres-kongres yang dilakukan oleh SI. Kongres pertama pada Januari 1913 di Surabaya. Dalam kongres ini, Cokro Aminoto atau HOS Cokro Aminoto menyatakan bahwa SI bukan merupakan organisasi politik dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar bangsa Indonesia, membantu anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi, serta mengembangkan kehidupan religius dalam masyarakat Indonesia. Ini menurut HOS Cokro Aminoto, bahwa SI itu bukan organisasi politik. Nah, pada kongres kedua di Surakarta ditegaskan kembali bahwa SI hanya terbuka bagi rakyat biasa. Para pegawai pemerintah tidak boleh menjadi anggota SI. Ini jadi ada keputusan berikutnya pada kongres yang kedua. Pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916 diadakan kongres yang ketiga di Bandung. Nah, dalam kongres yang ketiga ini sudah mulai melontarkan pernyataan politiknya. Yang ketiga, SI bercita-cita menyatukan seluruh penduduk Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat atau merdeka. Jadi jelas-jelas tujuan SI itu adalah mencapai Indonesia merdeka. Itu makanya namanya dikatakan sebagai organisasi politik. Dan pastinya non kooperatif. Artinya dia tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Pada tahun 1917 SI mengadakan kongres yang keempat di Jakarta. Dalam kongres ini, SI menegaskan ingin memperoleh pemerintahan sendiri atau kemerdekaan. Dalam kongres ini, SI mendesak pemerintah agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat
atau Foxtrot. Nah, SI pada saat itu mencalonkan HOS Cokroaminoto dan Abdul Muiz sebagai wakilnya di Foxtrot. Kita lanjut. Karena SI yang sangat terbuka, kemudian mempunyai pengikut yang sangat luar biasa. Pengikutnya sangat banyak pada saat itu. Karena pengikutnya yang sangat banyak itu sehingga agak susah untuk dikendalikan dan diawasi. Maka pada saat itulah masuk pengaruh komunis. SI yang mengalami perkembangan sangat pesat itu mulai disusupi oleh paham sosialisme yang revolusioner, yaitu oleh H.J.F.M. Sneevers ya. Akibatnya apa? Karena disusupi paham sosialisme revolusioner itu, maka akhirnya Sneevers mendirikan organisasi sendiri namanya ISDV, Indis Sosial Demokratis Vereniging, pada tahun 1914. Pada awalnya ISDV ini sudah mencoba menyebarkan pengaruhnya. Cikal bakal dari mana sih masuknya komunis di Indonesia itu ya. Harus dibaca, kalian pelan-pelan membacanya dan dipahami. Pada mulanya ISDV sudah mencoba menyebarkan pengaruhnya, akan tetapi karena paham yang mereka anut tidak berakar di dalam masyarakat Indonesia, sekali lagi tidak berakar di dalam masyarakat Indonesia, melainkan diimpor dari Eropa oleh orang Belanda, sehingga usahanya kurang berhasil. Sehingga mereka menggunakan taktik yang dikenal sebagai blok di dalam. Artinya apa? Mereka yang berhasil menginfiltrasi, menyusup ke dalam tubuh SI. Oleh karena tujuannya yang sama, yaitu membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme, namun dengan cara yang berbeda. Karena SI itu juga punya visi yang sama, memang membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme. Dengan usaha yang baik, mereka berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh muda SI seperti Semaun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin Prawirodirjo. Hal ini menyebabkan SI pecah. SI menjadi dua. Ada SI putih, ini yang dipimpin oleh HOS Cokroaminoto, dan SI merah yang dipimpin oleh Semaun. Nah, SI merah ini berlandaskan asas sosialisme komunisme. Adapun faktor-faktor yang mempermudah infiltrasi ISDV ke dalam tubuh SI antara lain: 1. Sentral Sarekat Islam atau CSI sebagai badan koordinasi pusat yang memiliki kekuasaan yang lemah. Hal ini dikarenakan tiap cabang SI bertindak sendiri-sendiri. Pemimpin cabang memiliki pengaruh yang kuat untuk menentukan nasib cabangnya. Dalam hal ini Semaun adalah ketua SI cabang Semarang. Yang kedua, peraturan partai pada waktu itu memperbolehkan keanggotaan multipartai. Mengingat pada mulanya organisasi seperti Budi Utomo dan SI merupakan organisasi non-politik pada awalnya. Semaun juga memimpin ISDV atau PKI dan berhasil meningkatkan anggotanya yang semula cuma 1.700 orang pada tahun 1916 menjadi 20.000 orang pada tahun 1917. Jadi meningkat tajam ya dalam waktu 1 tahun saja, di sela-sela kesibukannya sebagai ketua SI di Semarang. Yang ketiga, akibat Perang Dunia Pertama. Jadi hasil panen padi yang sangat jelek mengakibatkan membumbungnya harga-harga dan menurunnya upah karyawan perkebunan untuk mengimbangi kas pemerintah kolonial.
mengakibatkan dengan mudahnya rakyat memihak kepada ISDV. Dan yang keempat, akibat kemiskinan yang semakin diderita oleh rakyat semenjak politik pintu terbuka atau sistem liberal dilaksanakan pemerintah kolonialis sejak tahun 1870 dan wabah pes yang melanda pada tahun 1917 di Semarang. Nah, ini adalah tokoh-tokoh ISDV. Kalian bisa perhatikan di sini. Ini juga termasuk. Selanjutnya SI Putih. Ini tokoh-tokohnya ada Haji Agus Salim, Abdul Muiz, Suryo Pranoto, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, berhaluan kanan, berpusat di kota Yogyakarta. Sedangkan SI Merah, orang-orangnya itu ada Semaun, ada Alimin, ada Darsono, berhaluan kiri, berpusat di kota Semarang. Sedangkan HOS Cokro Aminoto pada mulanya adalah penengah di antara kedua kubu tersebut. Selanjutnya, penegakan disiplin partai. Pecahnya SI terjadi setelah Semaun dan Darsono dikeluarkan dari organisasi. Tan Malaka meminta pengecualian bagi PKI, namun usaha ini tidak berhasil karena disiplin partai diterima dengan mayoritas suara. Saat itu anggota-anggota PSI dari Muhammadiyah dan Persis pun turut pula dikeluarkan karena disiplin partai tidak memperbolehkan memegang dua keanggotaan partai. Akhirnya SI melakukan kongres. Yang pertama ini Kongres RSSI pada bulan Februari 1923 di Madiun. Isinya adalah peningkatan pendidikan kader SI dalam memperkuat organisasi dan pengubahan nama CSI menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI yang tadinya sentral ya, Sentral Sarekat Islam diubah menjadi Partai Sarekat Islam. Sedangkan pada Kongres PKI bulan Maret 1923, PKI memutuskan untuk menggunakan SI Merah untuk menandingi SI Putih. Jadi Kongres tahun 1923 itu sudah resmi jelas bahwa SI Merah ini akan menandingi SI Putih. Tetapi pada tahun 1924 SI Merah berganti namanya menjadi Sarekat Rakyat. Nah, Partai Sarekat Islam Indonesia ini akhirnya melakukan kongres pada tahun 1929, menyatakan bahwa tujuan perjuangannya adalah mencapai kemerdekaan nasional. Karena tujuannya yang jelas itulah, maka PSI ditambah namanya dengan Indonesia sehingga menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Nah, PSII ini menggabungkan diri dengan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau P3KI. PSII akhirnya pecah menjadi beberapa partai politik. Ini ada Partai Islam Indonesia pimpinan Sukiman. Kemudian ada PSSI pimpinan Kartosuwiryo. Kemudian PSSI pimpinan dari Abi Kusno. Ini pecah ya, pecah menjadi beberapa. Yang ketiga, Muhammadiyah. Dengan melihat foto tokoh tersebut, kalian sudah tahu beliau itu siapa. Berdiri di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Bersifat non-politik dan kooperatif. Asas perjuangannya adalah Islam dan kebangsaan. Kemudian ruang geraknya keagamaan, pendidikan, dan sosial untuk mencapai kebahagiaan lahir batin.
Tujuan berdirinya Muhammadiyah adalah memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Dengan cara satu, mendirikan sekolah-sekolah yang berdasarkan agama Islam. Yang kedua, mendirikan poliklinik, rumah sakit, rumah yatim, masjid. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Perkembangan Muhammadiyah. Semasa kepemimpinan beliau dari tahun 1912 sampai 1913, pengaruhnya terbatas pada Karisidenan Yogyakarta, Surakarta, dan Pekalongan. Namun pada tahun 1925 Hamka membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang Agam. Selanjutnya, tahun 1938 Muhammadiyah mulai bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, bahkan ke seluruh Indonesia. Muhammadiyah ini bersifat sosial, namun sangat mendukung perjuangan meraih kemerdekaan, menumbuhkan kesadaran dan pentingnya pendidikan. Ini sifat perjuangan dari Muhammadiyah ya. Bisa kalian lihat gambar-gambarnya. Periode nasionalisme politik. Yang pertama ada Indische Partij atau Indis Party. Indische Party ini didirikan oleh 3 serangkai sebagai ketua umum sekaligus pendiri bersama 2 rekannya ini, Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantoro ya, dan Dowes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi. Slogannya Indische Partij adalah Indi for Indis atau India untuk orang Hindia. Indis Los van Holland. Indonesia bebas dari Belanda, ini slogan dari IP ya, sering kita singkat menjadi IP atau Indische Partij. Didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 dan dibubarkan pada 4 April 1913. Pemisahan dari Indisbond diteruskan oleh Insulin, kantor pusat Bandung, Hindia Belanda. Cita-cita IP disebarluaskan melalui surat kabar namanya The Express. Ini program kerjanya menyerap cita-cita nasional Hindia atau Indonesia, memberantas kesombongan sosial, memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antar agama, berusaha untuk memperoleh persamaan hak bagi semua warga Hindia, memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintahan. Selanjutnya, dalam hal pengajaran, kegunaannya harus diajukan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonominya lemah. Tujuan berdirinya Indische Partij: 1. Memberantas rasa kesombongan rasial dan keistimewaan ras. 2. Memperkuat daya tahan rakyat India dengan mengembangkan individu ke aktivitas yang lebih besar secara teknis dan memperkuat kekuatan batin dalam soal kesusilaan. Yang ketiga, memelihara nasionalisme Hindia dengan meresapkan cita-cita kesatuan kebangsaan semua Indis. Yang keempat, memberantas usaha untuk membangkitkan kebencian agama dan sektarisme. Yang kelima, memperbaiki keadaan ekonomi. Yang keenam, mengadakan unifikasi. Yang ketujuh, berusaha untuk mendapatkan persamaan hak. Yang kedelapan, memperkuat daya rakyat Hindia untuk mempertahankan tanah air. Yang kesembilan, memperbesar pengaruh pro-Hindia di dalam pemasyarakatan. Selanjutnya, perkembangan
IP atau perkembangan Indische Partij. Kritik yang terlalu keras membuat gerak-gerik para pemimpinnya mendapat pengawasan dari Belanda yang sangat ketat. Belanda bahkan menolak memberikan status badan hukum, jadi IP itu nggak berbadan hukum. Belanda bahkan menangkap ketiga tokoh tersebut dan membuangnya ke negeri Belanda. Dari tahun 1913, IP dinyatakan sebagai partai terlarang. Kemudian berganti nama menjadi Insulin pada tahun 1919. Kemudian berubah lagi namanya menjadi Nasional Indische Partij atau NIP. Yang kelima, Gerakan Pemuda, sering juga disebut dengan Trikorodharmo atau Jongjava. Pada awalnya hanya sebuah gerakan solidaritas yang bersifat informal, namun kemudian berubah menjadi sebuah gerakan politik atau gerakan kebangsaan dengan cita-cita Indonesia yang merdeka dan maju. Dipimpin oleh ada Raden Satiman, Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di gedung Stovia, Batavia pada tahun 1915. Visi dari Trikorodharmo: 1. Sakti. Sakti itu kekuasaan dan kecerdasan. 2. Budi namanya, bijaksana. Yang ketiga, bakti, yaitu kasih sayang. Tujuannya adalah mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Namun demikian, tujuan utama Trikorodharmo adalah mencapai Jawa Raya dengan jalan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda-pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Itu menurut Trikorodharmo itu untuk mencapai Jawa Raya. Perkembangan Trikorodharmo selanjutnya, melakukan kongres yang pertama di Solo tahun 1918, tepatnya pada tanggal 12 Juni. Mengubah nama menjadi Jongjava, ya. Awalnya Trikorodharmo diubah namanya menjadi Jongjava. Bersifat non politik yang awalnya kemudian bersifat politik. Pada kongres di Solo tahun 1926, Jongjava dalam anggaran dasarnya menyebutkan hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia serta kerjasama dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk keindonesiaan. Gerakan pemuda yang lain antara lain ada Perkumpulan Pasundan, ada Persatuan Minahasa, ada Persatuan Molukas, ada Sarekat Celebes, ada Sarekat Sumatera, ada Jong Sumatera Nenbon itu tahun 1917, ada Jong Ambon tahun 1918, ada Jong Minahasa, dan ada Jong Celebes. Organisasi-organisasi ini, Jong-Jong ini mengadakan kongres yang pertama tahun 1926 di Yogyakarta, dan kongres kedua organisasi pergerakan-pergerakan ini akhirnya berhasil merumuskan sebuah sumpah yang sekarang sudah sering dikenal yang namanya Sumpah Pemuda. Itu adalah Kongres Pemuda yang kedua. Untuk materi Sumpah Pemuda itu ada pembahasan tersendiri. Nah, untuk karakteristik perjuangan bangsa Indonesia, Bu Guru cukupkan sampai di sini. Terima kasih perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.